yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 4 beserta anggota Komisi 4, yang kami banggakan komunitas pecinta sejarah Nganjuk yang singkatannya Kota Sejuk. Mudah-mudahan hatinya sejuk semua, jauh dari COVID-19 yang itu. Barangkali saya kurang materi terkait dengan sejarah Nganjuk, tetapi mulai diperingatinya hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang tanggal 10 April dan dibacakan sejarahnya di setiap upacara. Di sana disebutkan Anjuk Ladang adalah nama bumi kemenangan. Yang lagunya Anjuk Ladang Bumi Sejahtera itu yang dikarang Pak Tris. Kemudian tokoh sentralnya Empu Sendo. Padahal di sana disebutkan bahwa Empu Sendo itu kalah perang di Nganjuk, kemudian dibantu oleh masyarakat Nganjuk. Kemudian saya bertanya, tokoh lokalnya siapa? Nggak pernah muncul kan gitu. Ternyata hari ini muncul bahwa tokoh sentral itu namanya Empu Anjuk Ladang gitu. Nah, dari Anjuk Ladang yang nama tempat menjadi Anjuk Ladang nama orang ini, ya kira-kira ada perubahan mindset dari masyarakat yang telah sepihak mendengar cerita dari setiap upacara itu dengan menjadi yang sekarang. Dan setelah saya cermati, sebenarnya memang sejarah Nganjuk ini belum runtuh, masih terputus di Anjuk Ladang. Hanya di saat hari jadi Nganjuk itu seputar penyerahan itu, sampai era ke sekarang ini belum nyambung, meskipun tahun-tahunnya terrekam di prasasti itu. Dan kemarin saya menerima jelajah Nganjuk dari kearsipan dan perpustakaan yang penulisnya Pak Rudi Handoko ada di sini, Pak Sukadi juga ada di sini, Pak Damari juga ada di sini. Ini juga sudah diterbitkan secara resmi oleh kearsipan. Oleh karena itu kami ya perlu belajar kembali. Barangkali nanti tugas Dinas Pariwisata untuk Dinas Kebudayaan, Dinas Parporabud bidang kebudayaan. Jadi namanya saja saya itu lupa. Dinas Parporabud bidang kebudayaan, karena di Dinas Parporabud itu muara ke pusatnya ada 3 menteri. Kebudayaan ada di di Kementerian Dikbud, kemudian olahraganya di Kementerian Olahraga, pariwisatanya di Pariwisata dan Ekraf. Sehingga kadang-kadang kami nyebut hanya satu bidang saja. Nah, kalau diperkenankan mulai ke depan, mulai tahun 2021 barangkali kita luruskan, kalau perlu kita susun sejarah itu secara runtut. Memang tadi ada 3 hal yang barangkali baru kita pahami, ada 3 hari istimewa bagi kita. Tetapi yang kita ambil kemarin itu 10 April itu hari jadi hari cikal bakal Nganjuk, atau hari istilah Nganjuk itu ada gitu, yang dimulai dari Anjuk, dan itu sudah dibacakan dan diyakini bahwa Anjuk Ladang Nganjuk itu dari Anjuk Ladang, nama tempat, kemudian berubah. Itu setiap tahun sudah kita peringati. Terus kemudian di situ acaranya boyong, padahal boyong itu tidak pada tanggal itu. Kemudian tokoh yang boyong itu bukan Kanjeng Jimat. Terakhir ini seolah-olah yang boyong itu ya Kanjeng Jimat kan itu. Karena tokoh berbek yang ada di kita adalah Kanjeng Jimat. Jadi terus kemudian Kabupaten Nganjuk
tersendiri itu ada tanggalnya, di sini disebutkan sekitar tanggal 1 Januari itu. Padahal Kanjeng Jimat itu bukan Bupati Nganjuk, tapi Bupati Brebek. Jadi ini masih ada pelurusan sejarah yang memang harus ditulis secara ilmiah dan runtut dan dipertanggungjawabkan informasinya. Oleh karena saya minta izin ke depan kita bersama-sama melakukan itu. Barangkali tidak bisa satu periode kita laksanakan saking panjangnya. Kalau kita mulai dari Samgat Empu Anjuk Ladang sampai sekarang sudah berapa tahun adanya Empu Anjuk Ladang sampai Kabupaten Brebek itu saja kira-kira dokumennya juga belum ada. Apalagi tadi disampaikan kerajaan cucunya Empu Sindok ada di Ngeronggot itu ya menarik sekali ini. Apalagi ada lorong-lorongnya itu. Wah, Pak Karyo bisa hilang itu. Ada petanya dan kalau diperkenankan kalau memang itu nanti satu kebenaran sejarah yang diyakini bahwa itu ada, ya perlu dilakukan mungkin bisa ekskavasi sumber-sumber data-data sejarah itu. Perlu dibangun lagi kan gitu ya, bangun lagi sejarah namanya kerajaan apa itu? Belum ya, belum diketemukan namanya. Tapi kalau di dalam tata sejarah itu ada mahkota ya, jadi masih perlu dikaji. Memang sejarah ini unik saking panjangnya, dan Mataram itu kalau saya berpikir Mataram ya Solo Mataram Islam, dan Mataram itu ada Mataram kuno. Lah Mataram kuno itu kerajaannya di mana saya juga enggak hafal itu. Empu Sindok itu Mataram kuno kan. Ya saking panjangnya seperti itu. Maka ya kami tidak bisa memberi materi lebih banyak, justru kami bisa menerima seperti itu. Banyaknya kontradiktif yang kita lakukan sebelumnya, maka saya hanya bisa mohon izin kepada Komisi 4, mari kita bersama-sama dengan komunitas pecinta sejarah, barangkali ke depan diizinkan untuk melakukan kajian-kajian lebih runtut dan sekaligus menyampaikan permintaan terkait dengan Perda Seni dan Budaya, agar arah pembinaan seni dan budaya yang kita lakukan ini diketahui bersama. Saya memang ketika di Dinas Porabut saya tanya, kesenian itu kan jenisnya macam-macam, tapi kelihatannya kita lebih fokus ke wayangan gitu. Wayang ada periodik dan sebagainya. Sedangkan di masyarakat banyak sekali, apalagi muncul baru wayang Anjuk Ladang ini yang tokohnya siapa. Kalau wayang kulit itu Pandowo itu kan kira-kira kami semua sudah sering menyaksikan dalam Anjuk Ladang wayang Anjuk Ladang ini pakemnya juga belum. Oleh karena itu ada ya kita semuanya perlu mengenal, dan mengenal itu perlu event yang kita rencanakan. Barangkali kalau nanti menjelang seminar pada saat diizinkan kita melakukan kajian, sebelum seminar ya wayang itu ditampilkan. Kita sudah tahu namanya di sini tapi belum tahu barangnya. Sudah tahu namanya belum kenal orangnya kan gitu. Sementara itu Pak Ketua, ya karena banyaknya materi yang harus harus kita kaji bersama, maka ya ke depan kita barangkali bentuk kelompok-kelompok untuk setiap era yang sudah dimulai di komunitas pecinta sejarah Nganjuk itu sudah dibagi prasejarah, kolonial,
dan apa tadi masa klasik, Mataram klasik. Jadi kita perdalam lagi, barangkali Mataram klasik masih ada spesifik lagi yang perlu diperdalam dalam kajian-kajian itu. Sudah kita dengar bahwa Nganjuk Empu Sendok itu perang dengan Melayu ya. Perang Melayu itu dimulai kapan, selesainya kapan ya cuma kita dengar cuma ya perang di Nganjuk dibantu menang gitu. Tetapi perang yang melibatkan Empu Sendok itu perang yang mana ya kami kira-kira belum paham. Mulai karena itu kalau misalkan sejarah itu dimulai yang sedikit itu kemudian untuk lengkap itu bisa menjadi satu cerita tersendiri gitu. Gitu, saya mohon maaf apabila kami ada yang kalau barangkali ada tambahan dari Pak Amin. Ya. Ini Pak Amin ini tim komunitas Kota Sejuk juga kebetulan kasih sejarah di Parpora Bud. Jadi ini rangkap jabatan. Kira-kira ini agak ini. Jadi monggo Pak Amin. Mohon izin pimpinan, yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 4, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretari, Ibu Sekretaris Dinas, beserta Bu Kabid Kebudayaan, serta teman-teman dari komunitas Kota Sejuk. Mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama barangkali yang diinginkan teman-teman ini sebenarnya adalah yang pertama adalah pelurusan sejarah. Ya, pelurusan sejarah kaitannya yang nama hari jadi, ya, nama hari jadi Nganjuk ini memang sesuai dengan tanggal 10 April itu sudah saya rujuk teman-teman, tapi bukan nama hari jadi Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua tanggal boyong. Nah, tanggal boyong ini yang dikehendaki adalah ya disesuaikan sesuai dengan tanggal 6 Juni 1880. Nah, ini harusnya disesuaikan, tidak tanggal boyong tanggal 9 April. Nah, ini yang salah kaprah dan ini sudah menyentuh kepada dunia pendidikan. Ini yang bahaya sekali ini. Kemudian yang ketiga tanggal lahirnya pemerintahan Kabupaten Nganjuk dan Dewan. Nah, tanggal 1 Januari 1929. Ini dalam hal pelurusan sejarahnya. Kemudian yang kedua, keinginannya teman-teman adalah terbentuknya tim ahli cagar budaya Kabupaten Nganjuk, karena mengingat potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini mulai dari masa prasejarah, artinya masa yang belum mengenal budaya tulis menulis, sampai kepada pasca kemerdekaan. Itu potensi cagar budayanya ini sangat banyak sekali, dan kita Kabupaten Nganjuk ini belum memiliki tim ahli cagar budaya untuk bisa memberikan kajian yang nanti hasil kajiannya akan menjadi usulan kepada Bupati untuk memberikan SK penetapan sebagai cagar budaya ini. Kemudian yang ketiga penetapan kawasan cagar budaya di wilayah hutan tritik, di mana di situ potensi cagar budaya prasejarah maupun purbakalannya ini sangat besar sekali. Mengingat luasnya areal yang sebagian wilayahnya juga terdampak oleh proses pembangunan Waduk Simantok. Nah, ini sebisa mungkin kawasan itu bisa diajukan pembatasan. Teman di sini itu perda tentang khusus spesifik tentang cagar budaya, karena kita belum memiliki. Yang ada baru pergub, ya, pergubnya itu baru ada, sedangkan kita perdanya belum ada. Ini barangkali poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh teman-teman kaitannya dengan hearing pada pagi hari ini, yang barangkali belum dicakup disampaikan secara keseluruhan. Kurang lebih demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Berarti dua-duanya, yang satu di dinas, yang satu di komunitas. Itu enak. Langsung lewat Pak Amin